Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Pencak silat adalah warisan budaya Nusantara yang telah mendunia. Ayo kita tunjukkan rasa cinta tanah air dengan mempelajari pencak silat. Hari ini siswa kelas 6 akan melanjutkan pelajaran pencak silat. Sambil menunggu jam pelajaran dimulai, mereka berdiskusi tentang kejuaraan pencak silat yang diselenggarakan di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 2010. yang dihadiri sekitar 30 negara. Itu bukti bahwa pencak silat sudah mendunia. Kamu telah mempelajari 4 gerak dasar dalam pencak silat, yaitu pola langkah, sikap pasang, pukulan, tangkisan. Sekarang mari kita pelajari lebih dalam lagi tentang sikap pasang. Sikap pasang adalah suatu sikap siaga untuk melakukan pembelaan atau serangan dengan pola yang dilakukan pada awal serta akhir rangkaian gerak. Sikap pasang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: sikap kuda-kuda, sikap tubuh, dan sikap tangan. Sikap pasang merupakan hal yang penting dalam permainan dan pertandingan pencak silat. Sikap pasang terdiri dari sikap pasang atas, sikap pasang tengah, dan sikap pasang bawah. Ini adalah contoh gerakan sikap kuda-kuda depan sejajar. Kemudian kuda-kuda depan terputar dan kuda-kuda depan serong. Berikutnya adalah kuda-kuda depan silang, kuda-kuda silang belakang, kemudian untuk sikap pasang tengah, yaitu kuda-kuda tengah serong, kuda-kuda depan sejajar, dan kuda-kuda tengah sejajar. Sikap pasang dengan jongkok ke samping, dan sikap pasang dengan jongkok ke depan. Demikian sikap pasang atas, sikap pasang tengah, dan sikap pasang dengan jongkok ke depan dan ke samping. Kemudian cermati teks eksplanasi berikut. Teknologi hijau di era globalisasi. Teknologi dan lingkungan merupakan dua hal penting dalam kegiatan manusia. Pada era globalisasi ini, kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena saling terkait dan menentukan keberlangsungan hidup manusia. Disadari atau tidak, kita sering mengabaikan masalah lingkungan. Persoalan lingkungan akibat proses teknologi sudah menjadi masalah yang mendunia. Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Oleh sebab itu harus dicari cara untuk mengatasinya. Salah satunya dengan mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Lengkapi teks eksplanasi tersebut sehingga menjadi satu teks yang utuh. Ingat kembali ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu paragraf pertama merupakan pernyataan umum dari topik masalah yang akan disajikan. Paragraf kedua adalah deret penjelas berisi fakta, pembuktian proses, dan dari masalah yang disajikan secara berurutan dan sistematis. Sedangkan paragraf ketiga
berisi simpulan dan pesan atau kesan penulis tentang topik tersebut. Kamu dapat menggunakan informasi dari teks eksplanasi pada pembelajaran 1 sebagai sumber informasi. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif pada tulisanmu. Silakan kalian kerjakan pada buku tulis tugas bahasa Indonesia kalian. Nah, sekarang mengapa kita tidak mencoba untuk membuat kompor tenaga surya? Bukankah negara kita cukup merata limpahan sinar mataharinya? Meskipun tak bisa menggantikan sepenuhnya energi minyak dan gas bumi, setidaknya bisa menghemat dan mengurangi konsumsi minyak atau gas. Lakukan percobaan ini dalam kelompok besar. Diskusikan dan buat kesepakatan tentang pembagian tugasnya. Siapkan alat dan bahan secara mandiri dan bekerja samalah dengan semua anggota kelompok. Tentu dengan kerjasama yang baik dan sikap saling menghargai akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Perhatikan langkah-langkah berikut. Kompor sederhana tenaga surya. Bahan dan alat: 2 kotak berbahan kayu atau triplek yang berbeda ukuran dengan selisih sekitar 1 inci di sekitar sisinya. Koran atau sobekan kertas. Kertas konstruksi berwarna hitam. 4 lembar kardus. Pisau cutter tebal. Pembungkus makanan berbahan aluminium atau pelat logam. Aluminium foil bisa pula digunakan, tetapi akan cepat kotor dan harus sering kita ganti. Plester atau perekat karet. 4 buah tangkai penyangga. Lem tahan panas yang kuat, daya rekatnya. Kemudian langkah-langkah kerja: tempatkan kotak kecil di dalam kotak yang lebih besar. Isilah celah kosong di antara kedua kotak tersebut dengan sobekan kertas atau koran. Fungsinya sebagai penyekat atau penahan panas. Alas sisi bagian dalam kotak kecil dengan kertas konstruksi hitam. Hal ini akan menambah tingkat panas kotak. Lapisi 4 buah karton dengan bahan pemantul cahaya matahari yang terbuat dari plat aluminium. Pastikan tidak ada lapisan pemantul yang terlipat atau berkerut. Beri plester atau perekat, karena pada pinggir setiap plat tersebut akan merekat dengan kuat pada karton. Pasanglah setiap plat pemantul sinar surya tersebut pada setiap sisi bagian atas dari kotak dengan sudut kemiringan 45 derajat. Gunakan tangkai penyangga di bagian bawah setiap plat pemantul agar posisi stabil. Pastikan semua bagian sudah terpasang kuat dan tahan dengan terpaan angin. Taruhlah panci makanan dalam kotak tempat oven tenaga surya ini di tempat yang terpapar cahaya matahari langsung di waktu terik siang hari. Ujilah kompor tenaga surya buatan kalian. Tuliskan laporan hasil percobaan. Demikian pembelajaran Ibu kali ini. Semoga anak-anak dapat memahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.